Halo, Taurus. Hai Taurus. Oke. Halo juga ya, crosswatcher yang lagi mantau Taurus. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Taurus ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja kita mau lihat energi Taurus, siapapun ya, ada kaitan dengan Taurus. Ini energi untuk bulan Desember ya, 2023. Oke, tada. Ada Cancer, Scorpio, Pisces ya, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Oke. Oke. Ada Virgo. Oke, ini kuat Virgo ya. Kemudian yang kuat Aries, Scorpio, Pisces, sama Aquarius itu kuat ya. Oke. Leo, Sagittarius, bisa energi aja. Baiklah. Nanti dilihat lagi ya. Kemudian kita langsung aja. Ini bisa energimu, bisa juga energi dia ya, bisa vice versa. Tapi kalau memang ini kamu Taurus ya, untuk bulan Desember 2023, aku ngerasa Desember akan ada lembaran baru. Desember ada berkah baru. Desember akan ada anugerah yang baru gitu ya untuk hidupmu. Bisa kamu dapat rezeki begitu. Bisa kamu dapat cinta begitu. Bisa kamu dapat peluang, kesempatan, dan ini berkah ya. Ini akan buat hidupmu lebih baik sih gitu. Oke. Kemudian aku ngerasa ya kamu akan senang, kamu akan bahagia gitu. Karena ya kamu akan dapat kebahagiaan. Kamu akan dapat gitu hal-hal yang ya bikin senang lah. Tapi ya emosionalmu, perasaanmu masih nggak beraturan gitu. Ada di antara kalian yang masih mau sih ya mengingat-ingat yang udah terjadi, mengingat-ingat yang udah berlalu gitu. Ya padahal logika bilang kan fokuslah ke masa depan gitu. Jadi kamu ini mau membuka diri, kamu mau menerima gitu ya, menerima rezeki, menerima cinta, menerima ya yang mau menghampiri, yang membahagiakan gitu. Tapi ada saatnya kamu tuh kayak mau menutup dirimu. Ada saatnya kamu kayak ya pengennya menutup diri, merenung sendiri,
menikmati waktu sendiri. Ya seperti itu. Berarti ada mood atau perasaan nggak beraturan ya. Soalnya ya kamu jalani hidup juga ya realistis aja gitu. Kamu jalani hidup kan lebih ke logika gitu. Sesuaikan dengan logika, sesuaikan dengan realita. Fokusnya ke depan ya ke depan. Tapi memang hati nggak bisa bohong ya. Hati nurani, kata hati, perasaan nggak bisa dibohongi ya. Masih mau gitu mengingat-ingat semua yang udah terjadi, masih mau merenungi ya semua yang udah terjadi. Padahal kan udah terjadi ya udahlah, udah berlalu ya udahlah gitu. Cuma ya gimana ya, nggak bisa bohongi diri sendiri. Cuma aku sih ngerasa pada akhirnya kamu move on ya, pada akhirnya kamu melepas, pada akhirnya ya kamu ikhlas gitu. Ikhlas aja udahlah, serahkan hidupku pada Tuhan, pada semesta ya. Serahkan hidup kita pada Yang Maha Kuasa. Ya seperti itu. Cuma kayak nggak beraturan lagi ya. Ingat lagi sama yang udah berlalu gitu. Kenapa gitu ya? Jadi seperti moody atau mut-mutan. Kadang rasanya mau bangkit ke masa depan, tapi kok ke distract ya. Kok ada ingatan-ingatan lagi tentang masa lalu. Ada ingatan-ingatan lagi tentang yang udah berlalu ya. Padahal udah berlalu ya, nggak usah disesali gitu. Yang udah berlalu nggak usah disedih-sedihin lagi. Tapi ya begitu, namanya juga hati ya, siapa yang tahu. Terkadang ya gitulah perasaan ya, tidak beraturan. Aku ngerasa ada loh mau batasi diri sama kamu. Ya seperti itu. Mungkin orangnya cenderung plan-plan, mungkin orangnya cenderung banyak pertimbangan. Jadi ada seperti itu. Kita lihat dulu ya. Scorpio, Sagittarius, Capricorn ya. Aquarius, Libra, Gemini. Yang kuat Sagittarius ya. Aries kuat dengan Taurus, Pisces, Leo ya, itu kuat. Gemini juga kuat, bisa energi aja ya. Oke. Aku ngerasain di Desember sebenarnya seseorang ini mau juga membuka diri ya, atau ambil sikap gitu ke kamu. Ada di Desember seseorang mau ambil sikap, seseorang mau bikin tindakan, mau bikin pergerakan ke arah kamu. Tapi dia juga bisa batasi diri begitu. Dia mau menutup dirinya juga ya. Kayak plan sih aku rasanya. Cuma ini mungkin polanya sebab akibat ya. Mungkin ada duluan entah siapa ya, bisa Taurus atau orang yang berkaitan sama Taurus. Jadi ada yang kayak ya dia duluan gitu, atau kamu duluan, atau siapalah ini batasi diri duluan, nggak jelas duluan, akhirnya ya udah nggak jelas semuanya gitu. Terus sih, misal ya gimana ya, dianya cuek gitu, dianya nggak jelas, ya udah. Terus aku harus apa? Aku harus apa?
jadinya ya ikutan sama-sama nggak jelas, sama-sama cuek. Itu ada sih aku lihatnya ya. Oke. Dan aku ngeliat ini kalau ada konflik ya, kalau ada masalah, ada drama, ini ada seseorang yang sangat sabar sih. Sabar gitu. Tapi ada juga yang kayak terus-terusan menjunjung tinggi egonya. Ada yang terus-terusan menjunjung tinggi egoisnya dia gitu. Ya salah satunya sabar. Sabar, sabar. Tapi capek loh. Bosan, jenuh. Seperti itu ya. Itu sih. Jadi aku ngerasain ada memang ini seseorang entah siapa ya. Mungkin Taurus kah atau ini orang yang berkaitan ya sama Taurus, orang yang dealing dengan Taurus, entah siapapun lah. Tinggi banget harga dirinya, tinggi gengsinya, tinggi hatinya, tinggi egonya, sombong, angkuh mungkin ya. Jadi cenderung mementingkan diri sendiri, mengikuti jalan pikiran sendiri. Dia tuh bangga gitu dengan pride-nya. Dia bangga dengan pride-nya atau dia bangga sama gengsinya itu. Jadi ya begitulah dia. So ya harus sabar-sabar menghadapi orang kayak gini. Harus sabar, sabar. Sampai akhirnya sampai kapan gitu. Akhirnya ya bisa marah lah. Bisa kayak meledak gitu. Buar ya. Wah. Ya kalau kamu posisinya yang disakiti, kamu posisinya misalnya korban ya. Misalnya kamu korbannya. Misalnya kamu disakitinya atau ya korban dia. Ya nggak enak sih rasanya. Nggak enak aja gitu. Harus ngerti, harus pahami. Ya terus-terusan mengerti, terus-terusan memahami. Sedangkan dia kayak gitu. Maunya dimengerti terus. Dia maunya dipahami terus ya. Jadinya bisa marah ini ya. Bisa kayak kesel banget ya. Kesel ya. Ini ada seseorang kesel gitu. Jengkel banget nih ngadepin orang kayak gini. Udah begini, udah begitu, sombong pula, egonya tinggi pula ya. Kesel deh. Sebel. Siapa ini ya? Ya, kayak gitu. Tapi aku ngerasain loh. Apa ya? Selain soal percintaan ya, selain percintaan mungkin ada tentang pertemanan, tentang keluarga atau apa. Itu ada juga kayak ya drama lah, masalah. Aku ngerasain beberapa ini konflik batin ya, tentang keluarga, tentang teman mungkin ada juga konflik batin tentang keuangan ya. Kalau udah urusan duit, itu sensitif ya. Tuh. Ada juga soal iri-iri gitu ya. Iri-iri, cemburu-cemburuan. Ada ya yang dengki-dengkian gitu. Ada yang sensian. Nah, itu ada. Ya, energi toksik itu lepasin ya. Lepaskan. Oke. Wah. Kayaknya kamu mau manifestasikan sesuatu atau kamu mau manifest seseorang dengan cara yang bijaksana ya. Jadi berkata-katalah atau bertingkah laku yang bijaklah. Misalnya kamu mau manifest uang, mau mewujudkan uang, kamu menginginkan uang gitu. Ya kalau mau menginginkan rezeki ya,
ya coba berbuat baik gitu. Kalau menginginkan rezeki ya coba jadi orang yang baik budi, baik hati ya. Semoga dilancarkan soal rezeki itu. Terus misalnya juga menginginkan seseorang ya, menginginkan cinta dari seseorang, menginginkan respect dari keluarga, dari teman atau dari siapa. Ya, aku rasanya bertutur kata dan bertingkah laku yang bijaksana. Itu kuncinya. Itu sih. Kalau kamu sensi sama orang, ya orang sensi sama kamu. Tapi kalau kamu energinya positif ya orang akan bersikap positif sama kamu. Tuh. Jadi itu maksudnya bijak ya. Bijak-bijak lah. Sama kayak kalau kamu bersikap manipulatif ya orang jadi manipulatif sama kamu. Kalau kamu misalnya fake gitu, ya orang jadi fake ya. Tapi kalau kamu apa adanya, ya orang akan apa adanya sama kamu. Jadi semua mulai dari diri sendiri ya. Jadi kalau kamu memang orang yang bijak gitu ya, semoga kamu akan dipertemukan. Kamu akan didekatkan dengan orang-orang yang bijak gitu. Itu sih. Terus bijak juga lah mengelola uang ya. Ini ada dari tadi tentang uang. Hati-hati menggunakan uang. Jangan ulangi lagi pola-pola yang kayak kemarin. Apalagi soal duit. Duit ya. Kemarin bingung banget nih soal duit. Atau masih kerasa nih berantakan keuangan ya. Ya jangan lagi ulangi pola-pola yang sebenarnya nggak baik ya. Misalnya pola-pola ya cara mengelola keuangan itu hati-hatilah ya. Dan aku ngerasa mungkin ada di antara kalian kayak bingung gitu ya. Kenapa sih jalan hidup aku gini banget ya? Kenapa sih perjalanan hidup aku kok ribet banget? Ribet amat ya. Ribet sangat gitu. Aku sih ngerasa ini udah garis hidup. Destiny adalah tentang takdir, kehendak Tuhan ya. Jadi ya berprasangka baiklah ke Tuhan, berprasangka baik pada Yang Maha Kuasa. Berpikir positif gitu, kayak ya udahlah ya, mungkin jalan hidupku gini, ribet banget gini, berantakan gini ya. Mungkin ini proses ya. Proses menempa aku untuk bertumbuh gitu. Misalnya ada keadaan, kondisi kayak berantakan gitu ya, ini proses kali ya. Ini proses menempa diriku untuk belajar, memperbaiki diri lagi, untuk belajar mengelola finansial lagi, untuk belajar bertutur kata lagi, belajar menahan diri, belajar mengendalikan diri, untuk bicara ini, bicara itu, melakukan ini, melakukan itu, harus bijaksana, harus berhati-hati. Jadi ya apa salahnya gitu ya belajar jadi orang lebih baik lagi, jadi pribadi lebih baik lagi. Semoga narik nanti hal-hal yang lebih baik ya. Oke. Kerjaan ya, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Oke, masih ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Pengen deh ngerjain ini, ngerjain itu, tapi khawatir gitu, cemas begitu. Atau overthinking duluan. Gitu sih aku lihatnya.
beberapa bingung, bingung. Ada opsi lain juga ya mungkin. Misalnya, apa iya aku gini-gini aja? Apa iya kerjaanku yang aku usahakan begitu-begitu aja? Ya mungkin harus mikirin sih opsi lain. Mungkin harus mikirin opsi lain ya untuk lebih produktif ya, apalagi soal uang. Ya mungkin nambah penghasilan, cari penghasilan tambahan itu. Oke, kemudian kamu ini bisa loh marah-marah. Yalah, apalagi Taurus ya. Jadi jaga emosionalmu ya. Jangan apa-apa dibawa emosi semua. Jangan apa-apa kepancing emosi, kepancing marah. Sebenarnya nggak apa-apa marah, tapi jangan lama-lama. Kalau terlalu lama itu marahnya buang-buang waktu aja ya, buang-buang energi aja. Padahal ya harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu. Ya waktu itu kalau dibuang sayang banget loh. Ya, waktu dibuang hanya untuk marah, hanya untuk emosi sendiri. Akhirnya ya ribet sendiri. Akhirnya buang-buang waktu aja gitu. Dan kayak ada gejolak batin ya dalam dirimu ini. Kayak ada gejolak batin. Entah membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain. Banding-bandingkan diri sama siapa gitu. Muncullah penyakit hati, muncullah rasa iri, dengki, cemburu, atau apa gitu ya. Itulah istilahnya ya. Seperti penyakit hati itu ya. Ya kita bisa sensi sama orang. Kita bisa kayak ngerasa ya kayak gitu. Atau ada juga nih vice versa ya. Ada juga seseorang di sana kayak sensi sama kamu ya. Mungkin teman lah, rekan, ada sensi sama kamu. Jadi kalau sensi begini ya, ini kan toxic ya, mengganggu juga sebenarnya gitu. Tapi aku ngerasa kamu harus belajar melepaskan ya, melepaskan kemelekatan untuk hal-hal yang seperti itu, melepaskan ketergantungan untuk hal-hal seperti itu ya. Misalnya ya lepasin lah addiction itu, lepasin ketergantungan tentang opini orang lain, lepaskan kemelekatan tentang apa ya dipikirkan dia, dipikirkan mereka, atau ya lepaskanlah rasa membanding-bandingkan diri sama yang lain, lepaskan ketergantungan lah terhadap hal apapun lah yang toksik ya, yang negatif gitu. Jadi kan sebenarnya ya ini tuh hidupmu loh, ya hidupmu itu milikmu, kamu yang genggam hidupmu. Ngapain kamu bergantung ke orang lain ya? Kalau kita bergantung banget sama orang lain, kita bisa kecewa atau hidup kita gitu-gitu aja tuh. Jadi akhirnya ya kamu akan belajar lagi mengenal diri sendiri, belajar menggali potensi dari dalam diri, atau belajar lagi tentang pilihan-pilihan lain, opsi lain ya, untuk meningkatkan karirmu, mengangkat harkat, martabat ya, seperti itu. Oke, sekarang finansial. Pelan-pelan ya, tapi pasti. Oke? Memang ada yang nunggu atau ya butuh waktu, butuh proses untuk dapat rezeki lagi, dapat duit lagi, atau nunggu dari mana lagi ya sumbernya untuk dapat rezeki lagi.
Oke? Memang kamu harus banyak sabar. Atau nikmati aja prosesnya, ya. Jalani prosesnya. Karena ini kan kayak aku bilang loh, ada yang memang udah garis hidup, udah jalan hidup pelan-pelan, rintis lagi keuanganmu, bangun lagi keuanganmu, pelan-pelan aja. Oke? Dan belajar menyeimbangkan diri, menyeimbangkan finansial. Jadi sebenarnya ya, kalau keuangan kita pergerakannya pelan-pelan, kalau keuangan kita peningkatannya pelan-pelan, ya mungkin ada proses di dalamnya. Proses di dalamnya itu ya menempa kita dong, mengajarkan kita ya mengatur keuangan, mengajarkan kita menstabilkan pengeluaran, pemasukan gitu. Oke, dan akhirnya ya semua kan baik-baik aja. Oke, pada akhirnya ya bisa naik keuangan kamu tuh. Oke, jadi aku ngerasa ya memang sih butuh waktu banget atau ada pelan-pelan banget, tapi intinya keuangan akan menaik ya, keuangan akan membaik, keuangan akan meningkat. Ya seiring dengan usahamu, perjuanganmu, kerja kerasmu ya. Tapi di luar dari itu ada sih rezekimu. Mungkin ada keberuntungan, ada hoki nanti, ada keadilan nanti untuk kamu. Oke? Sampai di sini dulu Taurus ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.